Perkenalkan, nama saya Rima Mentang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan lewat video mengenai Indeks Pembangunan Manusia. Yang pertama adalah pengertian IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut Badan Pusat Statistik, IPM Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 71,92%. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 80,76%. Provinsi dengan IPM terendah adalah Papua, yaitu sebesar 60,84%. Selanjutnya adalah 4 hal pokok yang perlu diperhatikan untuk tercapainya tujuan pembangunan manusia. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah pemerataan, yang ketiga adalah kesinambungan, dan keempat adalah pemberdayaan. Perkenalkan, nama saya Kiri Wongkar, saya dari kelompok 5 akan melanjutkan materi tentang manfaat IPM. Yang pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat, dan penduduk. Yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negeri. Yang ketiga, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintahan, IPM digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Patrick Sasau, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai angka harapan hidup. Untuk rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Ada 2 jenis data yang digunakan dalam perhitungan angka harapan hidup, yaitu anak lahir hidup dan anak masih hidup. Dalam hal ini berdasarkan serangkaian X-specific rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Cara untuk menentukan usia harapan hidup ialah dengan menentukan dan meratakan semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu. Untuk contoh kasusnya, jika suatu daerah diketahui bahwa terdapat 50 orang yang meninggal, umur masing-masing yang meninggal berbeda-beda. Ada yang 2 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 95 tahun. Umur masing-masing yang meninggal dijumlahkan semuanya dan kemudian dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun itu, yakni sebanyak 50 orang. Misalnya ketika dijumlahkan semua orang yang meninggal diperoleh sebesar 2.500, maka usia harapan hidup dapat dihitung sebagai berikut dengan rumus usia harapan hidup sama dengan 2.500 dibagi 50 dan hasilnya adalah 50 tahun. Dan untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
kompetensi dasar IPM yang pertama umur panjang dan hidup sehat berupa angka harapan hidup saat kelahiran, yang kedua pengetahuan berupa angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah, yang ketiga standar hidup layak berupa produk domestik bruto atau PDB, yaitu keseimbangan kemampuan berbelanja per kapita. Baiklah teman-teman, yang berikut kita akan membahas topik pembahasan tentang angka harapan hidup. Hal-hal yang mempengaruhi kelangsungan hidup lebih lama. Menurut Profesor Dr. Andes Ali Komsan, dia adalah salah satu ahli gizi Institut Pertanian Bogor. Ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah pola makan, yang kedua penyakit bawaan dari lahir, yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal, dan keempat adalah stres atau tertekan. Faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Dalam faktor kesehatan, dalam faktor kesehatan yang mempengaruhi dengan usia harapan hidup ada 4 juga. Yang pertama adalah gizi, yang kedua merokok, yang ketiga menopause, yang keempat osteoporosis. Berikut kita akan bahas tentang tingkat pendidikan. Ada pula faktor atau indikator yang akan kita lihat adalah rata-rata lama sekolah dan melek, dalam artian ini mengerti huruf. Ada beberapa tahapan atau kriteria. Yang pertama, ketersediaan layanan pendidikan. Yang kedua, keterjangkauan layanan pendidikan. Yang ketiga, kualitas pendidikan. Yang keempat, kesetaraan memperoleh layanan pendidikan. Yang kelima, kapasitas layanan pendidikan yang bermutu. Ini semua adalah merupakan faktor strategi dalam membangun sebuah pendidikan. Dan pembahasan berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung indeks pembangunan manusia. Nah, di dalam indeks pembangunan manusia, untuk menghitung indeks pembangunan manusia itu kita gunakan rumus, yaitu akar indeks kesehatan dikali indeks pendidikan dikali indeks pengeluaran dikali 100. Nah, untuk mendapatkan indeks kesehatan, pertama-tama kita gunakan rumus indeks kesehatan sama dengan angka harapan hidup dikurangi angka harapan hidup minimal dibagi dengan angka harapan hidup maksimal dikurangi angka harapan hidup minimal. Nah, dengan rumus itu kita bisa mendapatkan indeks kesehatan. Selanjutnya indeks pendidikan. Nah, untuk menghitung indeks pendidikan itu kita gunakan rumus pendidikan sama dengan indeks HLS atau indeks harapan lama sekolah ditambah dengan indeks RLS, yaitu rata-rata lama sekolah. Nah, untuk mendapatkan indeks HLS ini sendiri kita gunakan rumus HLS, harapan lama sekolah dikurangi dengan harapan lama sekolah minimal dibagi dengan harapan lama sekolah maksimal dikurangi dengan harapan lama sekolah minimal. Nah, kita dapatkan indeks HLS. Selanjutnya untuk menghitung indeks RLS atau rata-rata lama sekolah kita gunakan rumus rata-rata lama sekolah dikurangi rata-rata lama sekolah minimal dibagi dengan rata-rata lama sekolah maksimal dikurangi dengan rata-rata lama sekolah minimal. Nah, selanjutnya kita menghitung indeks pengeluaran. Nah, untuk menghitung indeks pengeluaran sendiri kita gunakan rumus indeks pengeluaran dikurangi dengan indeks pengeluaran minimal dibagi dengan indeks pengeluaran maksimal dikurangi indeks pengeluaran minimal. Nah, dari rumus itu sendiri kita bisa dapatkan bahwa indeks pembangunan manusia itu dihitung dengan akar indeks kesehatan dikali dengan indeks pendidikan dikali dengan indeks pengeluaran dikali 100. Nah, adapun indikator pengukuran keberhasilan pembangunan. Nah, yang pertama itu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang kedua, struktur ekonomi. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Selanjutnya, urbanisasi. Urbanisasi itu dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Selanjutnya, angka tabungan. Nah, finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya itu ada
indeks kualitas hidup. Nah, indeks kualitas hidup sendiri itu digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia. Nah, dalam hubungan ini ada 3 komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan: umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, begitulah proses dan indikator pengukuran keberhasilan pembangunan atau indeks pembangunan manusia. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Seren Paraso. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manfaat IPM. Manfaat IPM ini terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dan yang kedua, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Dan yang ketiga, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Terima kasih. Bersama saya Lilis Oktaviani, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kategori IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Dengan kategori rendah sebesar lebih kecil atau kurang dari 60%, sedangkan untuk kategori menengah rendah sebesar 60-65%, untuk kategori menengah tinggi dikategorikan sebesar 66-70%, dan untuk kategori tinggi dikategorikan sebesar lebih dari 70%. Dan mari kita lihat untuk indeks pembangunan manusia dengan data terbaru yang kita dapatkan, yaitu data tahun 2018 dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,89% dan mencapai 71,39% yang dikatakan sesuai dengan kategori indeks pembangunan manusia. Maka pada tahun 2018 mengindikasikan bahwa pembangunan manusia Indonesia masuk kategori tinggi. Dan mari kita bandingkan dari 5 tahun terakhir. Dari tahun 2014 persentase dari IPM sebesar 68,90%, pada tahun 2015 sebesar 69,55%, pada tahun 2016 sebesar 70,18%, pada tahun 2017 sebesar 70,80%, dan pada tahun 2018 sebesar 71,39%. Maka dapat dipastikan bahwa memang benar bahwa IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dan mari kita lihat pada data tahun 2018 dengan perincian IPM 71,39% dan harapan lama sekolah sebesar 12,91%, dengan angka harapan hidup sebesar 71,2%, dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,17%, serta pengeluaran per kapita sebesar 11059. Perkenalkan, nama saya Nifta Masloman. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu hal sangat penting karena dewasa ini kualitas sumber daya manusia sangat diperhitungkan di dunia. Bagaimana sumber daya manusia itu mampu bersaing secara global? Oleh karena itu, pemerintah perlu menghitung indeks pembangunan manusia yang ada di Indonesia sehingga dapat dipersiapkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan juga dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, perekonomian Indonesia yang tinggi, negara mampu mengekspor barang-barang berkualitas maupun SDM yang berkualitas juga. Terima kasih.